Saat Erwin masih merenung, Andi Rewa dan Mary Kalista pun turun. Erwin buru-buru maju beberapa langkah dan berkata, "Tuan Andi, kenapa kau turun? Detektif Troy baru saja keluar. Mungkin dia belum jauh." Andi Rewa dengan cepat berkata, "Paman Erwin, kami ada urusan mendesak. Nanti kami kembali lagi ke sini." Mendengar Andi Rewa mengatakan urusan mendesak, Erwin pun langsung tidak menahan lagi. Dia berjalan ke pintu, melihat keluar sebentar lalu berkata, "Mobil detektif Troy sudah pergi. Kalau kalian ada perlu, silakan pergi dulu. Kalau butuh bantuan katakan saja." Andi Rewa mengangguk, "Baik, Paman." Andi Rewa dan Mary Kalista pun pamit, lalu masuk ke dalam mobil dan langsung melaju ke bandara. Di saat bersamaan, di ketinggian 10.000 meter di atas daratan Eropa, Noah dan Camilla duduk di kabin pesawat jet Gulfstream, menahan gugup yang sulit disembunyikan. Di kabin, Yunan dan Riani sedang memejamkan mata beristirahat. Hanya kakek dan cucu ini yang memandangi gelapnya langit luar. Pikiran mereka melayang jauh. Sejak helikopter membawa mereka ke Colombo, ibu kota Sri Lanka, mereka benar-benar tidak tahu mau dibawa kemana mereka selanjutnya. Begitu naik pesawat, tidak ada satupun yang memberitahu tujuan mereka. Kini, pesawat terbang di atas awan tebal. Sama sekali tidak ada tanda arah, sehingga semakin membuat hati keduanya merasa tidak tenang. Noah menatap jendela cukup lama. Lalu, karena tidak tahan, dia berbisik pada Camilla. "Camilla, menurutmu kemana Tuan Andi ingin membawa kita? Pesawat ini sudah terbang selama beberapa jam. Kalau memang mau ke Suriah, seharusnya sudah hampir sampai, bukan?" Camilla mengangguk. Dia mencoba mengingat peta dunia lalu berkata, "Dari Sri Lanka ke Suriah, paling tidak perlu 6 jam. Kita sudah terbang 7 jam. Kalau memang ke Suriah, pesawat ini seharusnya sudah turun. Tapi sekarang masih terbang normal. Kurasa tujuan kita masih jauh." Noah mengernyit. "Kalau terus terbang begini, kemanapun arahnya, kita pasti sudah keluar Asia. Apakah Tuan Andi mempunyai rencana lain untuk kita?" Camilla menimpali. "Keluar Asia sudah pasti, tapi mau kemana di luar Asia aku juga tidak tahu." Dia memandang sang kakek, lalu meyakinkan, "Kakek, jangan terlalu khawatir. Tuan Andi pasti akan mengatur semuanya dengan baik." Noah mengangguk, meskipun masih sedikit murung. "Aku percaya Tuan Andi. Hanya saja, rasa tidak tahu ini membuatku merasa gelisah. Aku tidak takut terjadi apa-apa kepadaku. Aku hanya takut kau ikut terseret bahaya." Camilla berkata tegas, "Itu tidak akan terjadi, Kek. Selama Tuan Andi turun tangan, beliau pasti tidak akan membiarkan kita celaka. Mau dibawa kemanapun, meskipun ke New York, selama ada Tuan Andi aku tidak takut." Saat ini di Bandara JFK, New York, 2 jet pribadi lepas landas dengan selisih waktu 20 menit. Di dalam pesawat yang terbang lebih dulu duduklah paman Andi Rewa yaitu Charles. Sedangkan pesawat yang lepas landas kemudian adalah Mary Kalista yang membawa jamu penghancur gumpalan darah. Saat ini, hati Charles benar-benar kacau. Pikirannya dipenuhi kecemasan dan kepedihan untuk sang ayah. Dia sama sekali tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menunggu ayahnya meninggal demi berebut warisan keluarga Anthony. Dia juga sangat paham ayahnya adalah pilar utama keluarga Anthony. Kalau sang ayah benar-benar pergi sekarang, keluarga Anthony pasti akan terpukul sangat berat. Karena itu di lubuk hatinya dia sama sekali tidak rela ayahnya harus menanggung cobaan seberat ini. Dibandingkan keluarga besar lain, keluarga Anthony terbilang sangat kompak. Hubungan saudara mereka juga hampir tidak ada perselisihan. Salah satu alasannya adalah kematian tragis Belinda Anthony di masa lalu.
Kepergian Belinda membuat seluruh keluarga Anthony merasakan duka mendalam, sekaligus membawa penyesalan kolektif yang bertahun-tahun tidak pernah padam. Semua orang di keluarga Anthony tahu, seandainya dulu mereka mendukung pilihan Belinda Margaret Anthony, yaitu mendukung dia menikah dengan keluarga Rewa, maka Belinda tidak akan mengikuti suaminya, Sandi Rewa, pergi meninggalkan Jakarta dan menetap tanpa sandaran di Makassar. Pergi ke Makassar kala itu hanyalah pilihan terpaksa bagi keluarga kecil itu. Kalau dulu keluarga Anthony mau menjadi sandaran kuat bagi Belinda, maka saat Belinda dan suaminya tertekan di Jakarta, mereka pasti akan pulang ke rumah besar keluarga Anthony untuk berlindung. Kalau itu terjadi, tragedi selanjutnya mungkin tidak akan pernah muncul. Sejak tragedi Belinda dan Sandi Rewa, sang kakek mulai merombak cara mengelola keluarga Anthony. Kalimat keluarga rukun akan membuat segalanya lancar menjadi prinsip satu-satunya dalam menahkodai keluarga. Dengan dorongannya selama puluhan tahun, keluarga Anthony pun terbiasa menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Segala urusan yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga harus disingkirkan. Keluarga selalu nomor satu. Berkat itulah keluarga Anthony hingga kini bisa tetap solid. Tidak seperti kebanyakan keluarga besar lain yang mudah retak hubungannya. Selain itu, sang kakek juga sangat bijak dalam membagi peran di internal keluarga. Beliau menunjuk Charles yang berkepribadian lembut untuk mengurus internal, sedangkan anak kedua, Marshall Anthony, yang lebih tegas, bertanggung jawab untuk urusan keluar. Anak ketiga, Zack Anthony, mendukung Marshall dalam mengatur organisasi bisnis keluarga, sementara si bungsu, Yohan Anthony, mengawasi keuangan dan hukum keluarga. Selain itu, sang kakek memberikan hak veto pada Charles dan Yohan di Dewan Direksi sebagai mekanisme pemutus darurat. Ini agar Marshall tidak semena-mena menguasai segalanya. Kalau sang kakek tiada, maka begitu anak-anaknya kembali ke rumah, semua urusan internal dipegang Charles. Urusan eksternal diputuskan tiga saudara lain secara bersama-sama. Kalau buntu, mereka harus berdiskusi lagi dengan Charles. Kalau Marshall ingin bertindak sewenang-wenang, Yohan yang paling paham keuangan dan hukum bisa memakai hak vetonya untuk memotong jalurnya. Kalau Marshall dan Zack ingin bersekongkol dengan Yohan, Charles juga bisa memakai hak vetonya untuk melindungi keluarga Anthony dari risiko. Keempat saudara ini tampak saling mendukung, sekaligus saling menyeimbangkan. Tapi, di balik rapinya mekanisme ini, ada satu risiko besar. Kalau hubungan mereka renggang, maka pasti akan timbul intrik yang tidak berujung. Untungnya keluarga Anthony selalu rukun, sehingga kerjasama keempatnya sangat kompak. Semua orang menempatkan kepentingan keluarga di atas segalanya. Kalau ada perbedaan, mereka mampu berdiskusi objektif dan demokratis. Karena sistem ini pula, maka saat sang kakek tiba-tiba kritis, Marshall, Zack, dan Yohan segera menghentikan seluruh kesibukan mereka dan pulang. Mereka juga sedang menunggu Charles sebagai saudara tertua untuk memimpin situasi di rumah. Sementara itu, Mary Calista di pesawat tampak memandangi jamu di tangannya, sebuah ramuan dalam wadah plastik putih yang disegel rapat. Hatinya berdebar penuh semangat. Dia sadar, di saat genting seperti ini seharusnya dia tidak boleh merasa senang. Tapi dia tidak bisa menahan gejolak di dalam hatinya, karena Andi Rewa memintanya datang ke rumah keluarga Anthony dengan identitas sebagai tunangan. Bagi Mary Calista, ini adalah pengakuan Andi atas dirinya. Kalau dulu Andi Rewa masih selalu menjawab mengambang,
Maka kali ini di mata Mary Kalista, sikap Andi Rewa sudah jelas maju satu langkah besar. Padahal Mary Kalista tidak tahu bahwa Andi memintanya datang dengan identitas tunangan hanyalah untuk membuat kehadirannya terlihat wajar. Bagaimanapun, mereka memang mempunyai ikatan perjodohan. Kalau Mary Kalista datang ke keluarga Anthony sebagai tunangan Andi, itu justru yang paling wajar. Hanya saja, Andi tidak menyangka kalau hal ini akan menjadi dorongan besar bagi hati Mary Kalista. Menjelang senja, pesawat Charles akhirnya mendarat di landasan pribadi di pinggiran Los Angeles, tepat di kawasan kediaman keluarga Anthony. Kawasan ini begitu luas, dilengkapi 3 landasan pesawat pribadi, beberapa hanggar yang berukuran sedang hingga besar, dan sedikitnya 5 atau 6 jet pribadi berbagai ukuran terparkir di sana. Saat membeli tanah ini, keluarga Anthony memang langsung membangun bandara pribadi di kawasan rumah mereka. Di Amerika yang luas dengan penduduk jarang, hal seperti ini bukanlah hal yang langka. Begitu pesawat Charles mendarat, pesawat langsung landing ke depan gedung utama di dalam kawasan itu. Bangunan utamanya begitu megah, berarsitektur berbentuk U. Bahkan lebih besar arsitekturnya daripada resort bintang 5. Di dalamnya seperti kota mini, ada area tinggal, tempat hiburan, area kerja, hingga rumah sakit keluarga Anthony sendiri. Saat ini, bibi bungsu Andi yaitu Yohan sudah menunggu di depan. Begitu pesawat berhenti, mobil tangga langsung mendekat ke pintu pesawat. Saat pintu pesawat terbuka, Charles segera berlari turun. Melihat Yohan berdiri di sana dengan mata sembab, dia langsung bertanya dengan nada cemas, "Yohan, bagaimana keadaan ayah?" Yohan tidak kuasa menahan air mata, sambil terisak dia menjawab, "Keadaan ayah sangat buruk. 1 jam yang lalu Tabib Hong membawa pil penerus hidup ke sini. Tapi setelah diminum, ayah tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Dokter mengatakan kondisi ayah terus menurun. Mungkin dia tidak akan bisa lewat malam ini. Tabib Hong mengatakan kondisi ayah terlalu parah. Kalau saja pil itu diminum lebih awal, mungkin masih ada gunanya." Charles mendesis marah. Kalau tidak bisa memperpanjang hidup, kenapa namanya pil penerus hidup? Tabib macam apa itu? Kurasa dia hanyalah penipu kelas atas. Yohan dengan cepat membela, "Kakak, Tabib Hong memang berniat baik. Awalnya dia mau bertapa 5 tahun dan tinggal 5 bulan lagi. Dia selesai bertapa. Tapi begitu mendengar kabar ayah kritis, dia langsung datang ke sini. Pil yang dimilikinya itu juga merupakan warisan kuno. Awalnya hanya ada 3 butir. Tabib Hong tinggal punya 1 butir. Dulu ada orang yang ingin membelinya dengan harga puluhan juta dolar pun dia tidak mau menjualnya. Tapi hari ini dia tidak ragu memberikannya untuk ayah." Charles mendengus dingin. Obat sampah seperti itu mana bisa dibandingkan 1% pun dengan jamu regenerasi. Setelah itu dia pun mengibaskan tangannya. "Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Ayah di mana? Cepat, antar aku ke sana." Yohan membawa Charles berlari cepat menuju pusat medis keluarga Anthony. Pusat medis ini tidak hanya mempunyai banyak dokter spesialis top di berbagai bidang, tapi juga dilengkapi beberapa ruang ICU, ruang bersalin, dan ruang operasi lengkap. Dari segi fasilitas, tempat ini bahkan mampu menangani operasi transplantasi organ paling rumit di dunia. Saat ini Hendrik Anthony, kakek Andi Rewa, terbaring di ruang ICU terbesar di pusat medis ini. Tubuhnya dipenuhi kabel, alat medis, dan selang infus. Wajahnya tertutup masker oksigen, dan nafasnya bergantung pada ventilator untuk mempertahankan denyut hidup yang sudah sangat rapuh. Di sampingnya sang istri, yaitu nenek Andi Rewa,
duduk menggenggam tangan kanan Hendrik sambil terus-menerus memijat lembut jemarinya. Air mata sang istri sudah tidak terbendung lagi. Beberapa dokter berjaga di sisi ranjang, namun kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di mata mereka, nyawa Hendrik sudah di ujung tanduk. Ibarat sumbu lampu minyak yang hanya tersisa sedikit tetesan terakhir. Api kecil di ujung sumbu itu sudah begitu redup, berkedip tak menentu, seolah bisa padam kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu sumbu itu benar-benar habis. Bukannya mereka tidak mau berusaha, tetapi kalau dipaksa bernapas lebih besar sedikit saja, nyala api itu justru bisa padam lebih cepat. Karena itu yang paling tepat adalah jangan diganggu, biarkan minyak terakhir itu habis sendiri di sumbu. Di luar ICU, anak-anak dan cucu keluarga Anthony berkumpul di ruang tunggu. Paman kedua dan ketiga Andi duduk berdampingan di sofa. Sementara di seberang mereka duduk seorang kakek tua kurus dengan jenggot putih dan mengenakan jubah. Dia terlihat sedang sibuk merapalkan mantra. Para cucu dan para wanita keluarga Anthony duduk di bangku panjang di sisi ruangan. Semua menunduk dengan wajah penuh duka. Begitu Yohan dan Charles bergegas masuk, semua orang langsung berdiri. Marshall, paman kedua Andi, dengan mata merah, segera maju memegang lengan Charles. Suaranya serak menahan tangis. "Kakak, akhirnya kakak pulang juga." Zack, paman ketiga, juga menghirup nafas panjang. Suaranya terdengar bergetar. "Kakak, ayah masih koma. Ibu di dalam menemaninya. Cepatlah masuk dan lihat ayah." Charles mengangguk kuat. Dia berusaha menenangkan semua orang. "Kalian jangan terlalu putus asa dulu. Ayah sudah melewati begitu banyak badai besar seumur hidupnya. Masalah kecil seperti ini dia pasti bisa bertahan." Semua mengangguk pelan, tapi di wajah mereka tidak tampak sedikit pun keyakinan. Melihat suasana yang begitu muram, hati Charles pun semakin bergetar. Namun dia menegarkan diri dan berkata, "Kalian tunggu saja di sini, biar aku masuk untuk melihat ayah." Selesai berbicara, dia pun mendorong pintu dan masuk sendirian. Begitu melihat putra sulungnya datang, nenek Andi yaitu Erna seketika tidak kuasa menahan tangisnya. Dia terisak, Charles, ayahmu sepertinya sudah tidak kuat lagi. Ibu harus bagaimana, Charles?" Tubuhnya pun goyah, hampir jatuh ke samping. Charles cepat-cepat maju memeluk bahu sang ibu. Dia menahan isak tangisnya sendiri dan suaranya terdengar parau. "Ibu, tidak apa-apa. Ayah tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Beliau hanya terlalu lelah dan butuh istirahat. Mungkin sebentar lagi ayah akan sadar." Erna menggeleng pelan. Dia memandang suaminya di ranjang dengan mata penuh duka dan putus asa. Sebagai wanita berpendidikan tinggi yang sudah melewati derasnya perubahan dunia puluhan tahun, bagaimana mungkin dia tidak paham kondisi suaminya sekarang? Dia menggenggam tangan suami dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat tangan Charles. Suaranya lirih, "Ayahmu ini terlalu merindukan kakakmu. Belakangan ini, kesehatannya semakin turun drastis setiap hari. Dia merindukan anak perempuannya, sampai begadang setiap malam. Tubuhnya sekuat apapun pasti tidak akan sanggup menahannya." Mendengar ini, Charles tidak kuasa lagi menahan tangisnya. Dia pun terisak diam-diam di sisi ranjang. Erna menatap Charles dengan serius dan berkata, "Charles, kalau ayahmu benar-benar tidak sanggup melewati masa kritis ini, kau harus pergi ke Jakarta, ke rumah keluarga Rewa." Charles terkejut. "Ibu,
Apa maksud ibu? Erna berkata pelan, pergilah menghadap Tuan Alif Rewa dan minta maaflah kepadanya. Lalu mintakan izin agar kakakmu bisa dipindahkan dari makam keluarga Rewa dan dibawa pulang ke sini, agar dia bisa menemani ayahmu. Charles buru-buru berkata, Ibu, ini belum waktunya untuk berbicara mengenai hal itu. Jangan dulu pikirkan hal-hal seperti itu. Erna menggeleng lemah. Dia menyeka air matanya. Wajahnya datar namun penuh putus asa. Segala cara yang bisa dicoba sudah kita coba. Cara yang tidak masuk akal pun sudah kita coba. Ibu bahkan sudah memanggil tabib Hong yang selama ini dibenci oleh ayahmu. Sekarang ibu benar-benar tidak tahu cara lain. Saat ini Charles yang berusaha menenangkan semua orang justru semakin merasa putus asa. Di dalam hatinya, dia sadar mungkin ayahnya memang benar-benar tidak akan sanggup melewati malam ini. Di saat yang sama, di udara, hanya puluhan kilometer dari kediaman keluarga Anthony, pesawat pribadi Mary Calista sudah menurunkan ketinggian ke 2000 meter. Pilot sudah mengarahkan pesawat ke landasan keluarga Anthony dan bersiap mendarat di sana. Sebelumnya, lewat sambungan satelit, Mary Calista sudah mendapatkan koordinat persis kediaman keluarga Anthony dari Andi Rewa. Dia juga tahu kalau di sana ada landasan 4E yang bisa dipakai semua pesawat, kecuali Airbus A380 dalam kondisi penuh. Demi menghemat waktu, Andi Rewa ingin Mary Calista langsung mendarat di sana. Namun, kawasan kediaman keluarga Anthony sangat ketat pengamanannya. Kalau tidak ada izin, landasan akan langsung diblokir kendaraan berat agar tidak ada orang jahat yang bisa mendarat mendadak. Maka pilot pun segera menghubungi petugas pengawas di darat lewat radio. Pilot berkata, ANAP, di sini B9733, di sini B9733, tolong jawab. ANAP adalah kode landasan keluarga Anthony. Tidak lama kemudian, petugas membalas, B9733, di sini ANAP, mohon identitas. Pilot berkata, di pesawat ini ada tamu yang sangat penting dengan identitas khusus ingin mengunjungi nyonya besar keluarga Anthony. Mohon izin mendarat di landasan keluarga Anthony. Petugas menjawab tegas, kami belum menerima laporan pesawat tamu. Pesawat apapun dilarang mendarat tanpa persetujuan tuan rumah. Kalau ingin berkunjung, silakan hubungi pihak keluarga Anthony lebih dulu. Kami hanya akan membuka landasan kalau ada perintah langsung. Pilot berkata, tamu penting kami belum mempunyai kontak keluarga Anthony. Mohon Anda bantu sampaikan. Petugas menjawab, maaf, prosedur kami hanya terima perintah, bukan mengajukan permintaan ke tuan rumah. Landasan saat ini terhalang kendaraan. Kami sarankan Anda mendarat di bandara umum terdekat. Mendengar itu, pilot segera memanggil Mary Calista lewat intercom. Nona Mary, pihak darat tidak memberikan izin mendarat. Kalau begitu kita harus ke Bandara Internasional Los Angeles, lalu naik mobil ke sana. Itu akan memakan waktu lama. Mary Calista menjadi panik. Kalau harus turun di bandara umum, kemudian lanjut naik mobil, pasti akan membuang waktu banyak. Dia pun segera melepas sabuk pengamannya lalu berjalan cepat ke kokpit. Buka radionya, aku akan bicara langsung. Pilot buru-buru melepas headset dan memberikannya kepada Mary Calista, lalu menekan tombol komunikasi. Nona Mary, kau bisa bicara sekarang. Mary Calista mengenakan headset dan berbicara tegas. Aku tunangan Andi Rewa. Aku harus segera bertemu dengan nenek Andi. Ini penting sekali. Petugas di darat bingung. Dia tidak kenal siapa itu Andi Rewa. Dia hanya tahu pesawat itu terdaftar dari Indonesia. Dia pun menjawab serius. Di sini adalah kediaman keluarga Anthony. Tidak ada orang yang bernama Andi Rewa. Silakan segera alihkan pesawat Anda. Kalau tidak,
Aku akan melapor ke FAA. Kalau serius, pesawat Anda bisa dicekal dari wilayah udara Amerika Serikat." Mary Calista hampir menjerit saking cemasnya. Dia berkata, "Berani sekali kau. Dengarkan aku. Andi Rewa adalah anak dari Belinda Anthony." Staf penjaga keluarga Anthony itu sebenarnya tidak tahu siapa Andi Rewa. Tetapi nama Belinda Anthony sudah seperti guntur di telinganya. Begitu mendengar Mary Calista berkata bahwa Andi Rewa adalah anak dari Belinda Anthony, pria itu langsung terkejut setengah mati. Dia segera teringat bahwa selama bertahun-tahun, keluarga Anthony selalu berusaha mencari keberadaan putra Belinda, tetapi tidak pernah berhasil menemukan petunjuk apapun. Dan sekarang, mungkinkah ini adalah petunjuk penting yang datang sendiri? Menyadari hal itu, dia langsung menyetujui permintaan pesawat untuk mendarat. Dalam waktu bersamaan, dia buru-buru mengangkat telepon dan melapor kepada atasannya. Kalimat anak dari Belinda Anthony ibarat petir yang langsung meledak di kediaman keluarga Anthony, membuat kepala pelayan keluarga Anthony panik dan berlari terbirit-birit ke pusat medis. Saat itu Charles sedang berusaha menahan rasa sakit hatinya sambil tetap menenangkan ibunya. Bagi sang ibu, putra sulung ini adalah tiang penopang mentalnya saat ini. Kepala pelayan itu berlari masuk dengan napas tersengal, bahkan tidak sempat mengetuk pintu ICU dan langsung mendorong masuk sambil terengah-engah. "Nyonya, Tuan Charles." Melihat kepala pelayan yang biasanya tenang, kini berlari terburu-buru dan bahkan berani masuk kamar pasien tanpa izin, Charles langsung menegur, "Apakah kau tidak tahu aturan bahwa masuk ke kamar harus mengetuk pintu lebih dulu?" Anggota keluarga lainnya juga segera mendekat. Mereka penasaran apakah terjadi sesuatu yang gawat. Kepala pelayan yang sangat panik itu langsung berkata, "Tuan Charles, sebentar lagi ada pesawat dari Indonesia yang ingin mendarat." Charles mengernyit, "Dari Indonesia? Siapa?" Kepala pelayan menelan ludah dan menjawab, "Tunangan yang dulu ditetapkan sendiri oleh Nona Belinda." Awalnya Charles belum sadar siapa yang dimaksud oleh si kepala pelayan. Namun nenek Andi yang sedang diliputi duka tiba-tiba bergetar dan berseru, "Itu tunangan Andi. Tunangan Andi yang dulu dijodohkan oleh Belinda. Di mana dia sekarang?" Kepala pelayan dengan cepat berkata, "Masih di pesawat, sebentar lagi akan mendarat." Charles terkejut, "Ibu, bagaimana maksudnya ini? Andi mempunyai tunangan?" Erna berkata dengan nada bergetar, "Dulu waktu Andi masih kecil, kakakmu memang sudah menjodohkannya. Calon istrinya adalah putri keluarga Gunawan, sahabat baik suaminya. Waktu itu kakakmu hanya mengatakannya kepada ibu, belum sempat berbicara kepada kalian semua. Setelah itu kakakmu dan suaminya mengalami musibah. Andi pun hilang. Gadis itu juga masih kecil sekali. Ibu pikir perjodohan itu pasti batal dengan sendirinya." Saat ini Erna menatap Charles dengan mata berkaca-kaca. Suaranya parau bercampur harap. "Charles, mungkinkah Andi sudah pulang?" Charles pun tidak bisa menahan diri. Emosinya ikut meledak. "Tuhan Maha Adil. Ayah sudah mencarinya puluhan tahun tanpa hasil. Kalau Andi pulang sekarang, itu akan menebus penyesalan ayah." Erna yang sudah gemetar memegang tangan suaminya langsung menangis. "Hendrik, kau dengar itu? Mungkin Andi benar-benar pulang. Cucu sulung kita pulang. Kau tidak boleh pergi sekarang. Kau harus tunggu dan melihat Andi." Begitu kata-kata itu terucap, indikator monitor di sisi ranjang tiba-tiba menunjukkan lonjakan. Detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen semuanya naik. Para dokter terkejut sekaligus girang. Kondisi Tuan Hendrik membaik. Denyut jantung, tekanan darah, dan saturasinya naik. Semua orang yang mendengar ini langsung bersorak kecil. Sejak sang kepala keluarga koma, semua tanda vital hanya terus menurun. Jangankan membaik, berhenti turun saja sudah syukur. Sekarang malah naik.
Tentu hal ini membuat semua orang terharu. Erna pun terisak bahagia. Dia buru-buru mengusap air matanya dan berkata, "Cepat, bantu aku keluar. Aku mau melihat sendiri Andi turun dari pesawat."